Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi eksponen dan logaritma, khususnya pada submateri persamaan eksponen. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat, dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pada setiap video pembelajaran baru seperti video kali ini. Oke, kita langsung mulai. Eksponen, logaritma, sub persamaan eksponen. Sebelum ke persamaan eksponen, kita harus paham apa itu bentuk eksponen. Di sini A pangkat B, di mana A adalah basisnya dan B adalah pangkat atau eksponennya. Nah, A pangkat B ini ada syaratnya, yakni A-nya harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi di sini eksponen itu kita punya syarat untuk di basisnya. Oke, kita perhatikan persamaan eksponen. Tipe pertama di sini ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di sini basisnya sama, suatu angka, kemudian pangkatnya adalah suatu fungsi. Kalau seperti ini, kita mengerjakannya dengan cara pangkatnya kita sama dengan kan. Berarti kita harus mulai dari fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini pangkatnya sama. Ketika basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama, maka basis itu berpangkat 0. Maka dari itu, kita buat fx-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga, di sini ada basis dan pangkatnya berbeda semua. Ini sebenarnya jarang muncul, tapi apabila menemukan soal seperti ini, kita bisa langsung definisikan ke dalam bentuk logaritmanya. Jadi logaritma A pangkat fx sama dengan logaritma B pangkat gx. Atau bisa langsung menggunakan definisi, kita jadikan A sebagai basisnya, maka A log B sama dengan fx dibagi gx. Oke, selanjutnya, di sini yang keempat adalah suatu fungsi berpangkat fungsi. Nah, di sini basisnya sama-sama hx, kemudian pangkat yang pertama adalah fx, dan pangkat yang kedua adalah gx. Maka, terdapat 4 kondisi di mana kanan sama dengan kiri. Yang pertama, ketika basis kanan dan basis kiri memiliki pangkat yang sama, maka di sini kita mulai fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua adalah ketika basisnya 1. Nah, ketika basisnya 1, pangkat berapapun dia akan sama. Ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, yang ketiga, ketika basisnya 0. Nah, di sini ketika basisnya 0, dia akan sama kanan dan kiri, asalkan pangkatnya itu lebih dari 0. Jadi, tidak boleh kurang dari 0, karena kalau kurang dari 0, jadinya 1/0, yakni bentuk tak terdefinisi. Atau kalau sama dengan 0, berarti dia 0 pangkat 0 itu juga sama, bentuknya tak terdefinisi. Kemudian yang keempat adalah di mana basisnya itu negatif 1. Nah, apabila ruas kanan dan ruas kiri basisnya negatif 1, syaratnya adalah pangkat mereka harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi nanti kita peroleh 1 sama dengan 1, atau negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi harus sama pangkatnya, sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Selanjutnya, yang kelima, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Di sini juga ada 3 kondisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi di mana basisnya itu sama. Berarti fx-nya sama dengan gx. Maka hx-nya nanti juga akan sama. Kemudian, kondisi kedua di mana pangkatnya sama dengan 0. Jadi basis berapapun nantinya akan menghasilkan ruas kanan sama dengan ruas kiri apabila pangkatnya 0. Tapi syaratnya basisnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, yang ketiga, ketika basisnya saling negatif. Jadi, A sama dengan negatif A. Nah, di sini syaratnya itu pangkatnya harus genap. Lanjut ya, bentuk terakhir. Di sini ada A dikali fx kuadrat ditambah B dikali fx ditambah C sama dengan 0. Atau bisa juga A dikali A pangkat gx kuadrat ditambah B dikali A pangkat gx ditambah C. Nah, di sini kita dapat memisalkan persamaan ini sehingga nantinya dia membentuk suatu persamaan kuadrat. Sehingga cara mencari x-nya itu bisa menggunakan cara mencari akar persamaan kuadrat. Oke, supaya lebih memahaminya, kita akan coba ke contoh soalnya. Yang pertama,
Nah, di sini tipe 1 di mana basisnya itu dia angka, kemudian pangkatnya itu adalah suatu fungsi. Nah, di sini kita harus jadikan pangkatnya itu sama. Jadi, fx sama dengan gx. Oke, contoh soalnya misalkan ada 5 pangkat 2x kurang 4 sama dengan 625. Kalau sekilas ini belum sama ya basis kanan dan basis kiri, tapi kita bisa samakan ruas sebelah kanannya menjadi 5 pangkat. 625 yakni 5 pangkat 4, berarti 2x dikurang 4 sama dengan 4, sehingga kita peroleh x-nya itu sama dengan 4. Kita harus make sure dulu kalau x-nya itu memang benar-benar himpunan penyelesaiannya. Dari mana? Kita boleh cek langsung ke yang ada variabelnya. Di soal ini ada variabelnya yakni ruas sebelah kiri, yaitu 5 pangkat 2x kurang 4. Kita harus sama-sama pahami kalau dari syarat basis terpenuhi ya, 5 itu yakni basis dari ruas sebelah kiri, dia itu besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, sesuai dengan syarat yang ada di bawah. Di kotak yang warna hitam, tapi kita harus pahami dulu, dia harus kanan sama dengan kiri. Nah, ini kita cek, sehingga kita peroleh 5 pangkat 2x kurang 4 sama dengan 5 pangkat 4. Oke, karena ruas kanan sama dengan ruas kiri, dan basisnya 5, pangkatnya juga 4, itu memenuhi syarat, berarti x sama dengan 4, itu himpunan penyelesaian. Oke, di sini kita harus paham dulu setiap soal yang nanti kita akan kerjakan, kita harus looking back ke soal atau ke syarat. Oke, berarti kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 4. Lanjut. Nah, ke tipe 2, di sini basis suatu angka berpangkat suatu fungsi, tapi di sini basisnya beda, namun pangkatnya sama. Nah, di sini saat basisnya beda, maka pangkatnya itu kita jadikan 0. Jadi, contohnya misalkan 5 pangkat x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 2 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, di sini 5 sama 2 dia akan sama apabila pangkatnya itu 0 gitu ya. Jadi kita langsung mulai. Di sini x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, kemudian diperoleh x kurang 3 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 2. Di sini kita harus make sure kalau misalkan x sama dengan 3 dan juga x sama dengan 2 itu benar-benar himpunan penyelesaiannya. Nah, terlihat dari sini, x kuadrat kurang 5x tambah 6 akan 0, berarti udah tepat 5 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 2, 3. Selanjutnya ya. Nah, tipe 3 di sini A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Kita akan gunakan yang kedua, fx dibagi gx sama dengan A log B. Contoh soalnya misalkan 4 pangkat 3x kurang 5 sama dengan 27 pangkat x tambah 2. Oke, berarti di sini 4 log 27 sama dengan 3x dikurang 5 dibagi x tambah 2. Di sini yang dijadikan basis adalah basis yang lebih sederhana ya, jadi 4-nya basis. Kita bisa lebih sederhanakan lagi, ruas sebelah kanannya menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Sehingga diperoleh 3 per 2 dikali 2 log 3. Nah, di sini kita akan mencari nilai x-nya kan. Berarti ruas sebelah kanan bisa kita misalkan 2 log 3 sama dengan P. Maka 3x kurang 5 dibagi x tambah 2 sama dengan 3 per 2P. Oke, setelah itu kita harus pisahkan x-nya dengan angka yang lain. Diperoleh 6x dikurang 3px sama dengan 6p ditambah 10. Nah, di sini difaktorkan x-nya sehingga diperoleh x-nya adalah 6p ditambah 10 dibagi 6 dikurangi 3p. P-nya kita ubah lagi menjadi 2 log 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 dikali 2 log 3 ditambah 10 dibagi 6 dikurang 3 dikali 2 log 3. Ya, ini hasilnya memang agak ribet karena ini jarang muncul, tapi kalau suatu saat kalian temukan soal seperti ini, bisa ya cara mengerjakannya tinggal diubah menjadi logaritma.
Oke, lanjut ya ke tipe keempat. Tipe keempat adalah suatu fungsi berpangkat fungsi. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Maka kita harus coba keempat kondisi yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini karena nggak cukup tipe 3-nya, kita langsung kesimpulannya aja ya, ditulis. Jadi, soalnya itu himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang soal untuk tipe keempat. Nah, di sini x tambah 1 dipangkatkan x tambah 2. Sama dengan x tambah 1 pangkat 2x tambah 7. Oke, yang pertama, kita harus coba ketika pangkatnya sama, berarti fx sama dengan gx. Untuk soal ini, berarti pangkatnya sama itu artinya x tambah 2 sama dengan 2x tambah 7. Jadi, x-nya adalah negatif 5. Kemudian kondisi kedua, ketika basisnya sama dengan 1, berarti x tambah 1 sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 0. Yang ketiga, ketika basisnya sama dengan 0, maka x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan negatif 1. Dan kondisi keempat, ketika basisnya sama dengan negatif 1. Nah, di sini x tambah 1 sama dengan negatif 1, sehingga x-nya sama dengan negatif 2. Nah, keempat x yang kita temukan ini belum tentu merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita cek dulu dari yang pertama. Untuk kondisi 1 ketika pangkatnya sama, dia nggak masalah akan menghasilkan kanan sama dengan kiri. Jadi ini langsung, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian, yang kedua juga sama, ketika basisnya 1, maka x sama dengan 0 juga himpunan penyelesaiannya. Nah, yang ketiga, kita perhatikan, di sini ketika basisnya 0, ada syarat bahwa pangkatnya harus lebih dari 0. Kita perhatikan, kita harus coba ke soal. Nah, di sini cek pangkatnya ya. Jadi, kita perhatikan pangkatnya ketika x sama dengan 1, maka pangkat untuk yang kiri, x tambah 2 sama dengan negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Oke, di sini benar pangkatnya itu lebih dari 0. Benar ya? Kemudian yang sebelah kanan juga sama. 2x tambah 7 berarti 2 dikali negatif 1 ditambah 7 sama dengan 5. Ini juga lebih dari 0. Maka benar juga. Nah, ketika pangkat kanan dan juga kiri semuanya lebih dari 0, artinya x sama dengan negatif 1 merupakan himpunan penyelesaian juga, karena memenuhi syarat. Oke, selanjutnya di sini basisnya sama dengan negatif 1. Nah, syaratnya adalah pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita cek dulu pangkat yang sebelah kiri. Di sini x tambah 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini dia genap. Oke, yang sebelah kanan, kita perhatikan 2x tambah 7 sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah 7 sama dengan 3. Nah, di sini pangkatnya ganjil. Karena ruas kiri pangkat genap, ruas kanan pangkat ganjil, artinya dia tidak sama-sama genap atau sama-sama ganjil kan. Berarti, x sama dengan negatif 2, dia bukan himpunan penyelesaian. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa himpunan penyelesaiannya dari 4x yang kita peroleh hanya ada 3, yakni negatif 5, negatif 1, dan 0. Oke, selanjutnya tipe kelima. Di sini ada suatu fungsi berpangkat fungsi lagi, tapi basisnya ini beda, sedangkan pangkatnya sama. Nah, ada 3 kondisi yang harus kita cek juga, seperti tadi tipe keempat. Oke, contoh soalnya, x ditambah 4 pangkat x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 2x tambah 3 dipangkatkan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Oke, yang pertama kita harus cek ketika basisnya sama. Berarti di sini x tambah 4 sama dengan 2x tambah 3. Berarti x-nya sama dengan 1. Nah, ini tanpa syarat apapun kan, berarti sudah jelas x sama dengan 1 adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, yang kedua kita cek lagi saat pangkatnya 0. Berarti di sini x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, diperoleh x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan negatif 2. Ini kita harus cek dulu, ada syaratnya.
Kalau pangkatnya 0, basisnya itu tidak boleh sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan negatif 4, kita harus cek apakah basis di ruas kanan dan ruas kirinya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita cek di ruas sebelah kanan dan juga kiri. Ternyata di ruas sebelah kiri, X-nya sama dengan 0. Kemudian ruas sebelah kanan, X-nya bukan 0. Artinya apa? Artinya di ruas sebelah kiri itu tidak memenuhi syarat, sedangkan yang kanan memenuhi syarat. Nah, apabila terdapat yang tidak memenuhi syarat, artinya X sama dengan negatif 4 bukan himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut lagi periksa yang X sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita juga sama periksa ruas kanan dan ruas kirinya. Nah, diperoleh ternyata kedua ruas tidak sama dengan 0 basisnya. Maka, kalau seperti itu, X sama dengan negatif 2, dia merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, lanjut lagi ya, untuk yang kondisi ketiga, yakni saat basis saling negatif. Ya, pada soal ini berarti X ditambah 4 sama dengan negatif 2X ditambah 3. Maka X-nya itu sama dengan negatif 7/3. Nah, di sini ada syaratnya. Ketika basis saling negatif, maka pangkatnya harus genap. Nah, kita cek langsung ke pangkatnya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Katanya ketika X sama dengan negatif 7/3 harus genap. Berarti kita substitusikan negatif 7/3-nya diperoleh, ternyata hasilnya adalah negatif 5/9. Nah, pertanyaannya apakah ini bilangan genap? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena bilangan genap hanya ada pada bilangan bulat. Sedangkan ini bukan bilangan bulat. Maka negatif 5/9 itu bukan bilangan genap. Dan berarti X sama dengan negatif 7/3 itu bukan himpunan penyelesaiannya. Karena tidak memenuhi syarat. Jadi, di sini dari 4X yang kita peroleh, yakni X sama dengan 1, X sama dengan negatif 4, X sama dengan negatif 2, dan X sama dengan 7/3, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2 dan 1. Lanjut lagi ke tipe terakhir, tipe 6. Di sini kita akan coba merubah persamaan eksponen menjadi suatu persamaan kuadrat. Contohnya seperti apa? Misalkan ada 3 pangkat 2X ditambah 8 kali 3 pangkat X dikurang 9. Nah, di sini kita coba dulu kelompokkan variabelnya. Jadinya 3 pangkat X pangkat 2, boleh ya, jadi 3 pangkat 2X diubah jadi 3 pangkat X pangkat 2. Ditambah 8 dikali 3 pangkat X dikurang 9. Nah, di sini 3 pangkat X-nya itu boleh kita misalkan menjadi A. Oke, berarti kita peroleh A kuadrat ditambah 8A dikurang 9 sama dengan 0. Kita faktorkan, A tambah 9 dikali A kurang 1 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan negatif 9 dan 1. Ini belum selesai karena variabel di soalnya bukan A, tapi X. Kita kembalikan lagi A-nya menjadi X. Tadi 3 pangkat X itu sama dengan A. Berarti 3 pangkat X sama dengan negatif 9. Nah, pertanyaannya, adakah X yang mengakibatkan 3 pangkat X-nya sama dengan negatif 9? Jawabannya tidak mungkin, karena eksponen itu hasilnya selalu positif. Berarti, tidak ada X yang mengakibatkan 3X sama dengan negatif 9. Oke, satu lagi, kita akan coba yang A sama dengan 1, maka 3X sama dengan 1. Maka 3X sama dengan 3 pangkat 0. Karena 1 itu adalah 3 pangkat 0 atau berapapun pangkat 0, asal bukan 0 pangkat 0. Oke, berarti di sini X-nya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, apakah X ini merupakan himpunan penyelesaian? Iya, jawabannya. Karena di sini variabel X-nya hanya ada pada pangkatnya. Sedangkan untuk bentuk eksponen, ini syaratnya hanya pada basis. Jadi pangkatnya itu nggak masalah. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan 0. Nah, ke-6 tipenya sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan coba latihan beberapa soal lagi yang diselesaikan menggunakan 6 tipe persamaan eksponen ini. Oke, di sini ada tipe-tipenya dituliskan di sebelah kiri. Kemudian soalnya adalah yang pertama,
2 pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 4 pangkat X kurang 1. Oke, pertanyaannya ini merupakan tipe pertidaksamaan yang keberapa ya? Oke, sekilas belum terlihat. Di sini kita harus coba ubah dulu 4 pangkat X kurang 1-nya jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan X kurang 1. Jadi 2 pangkat X kuadrat dikurang 3X tambah 4 sama dengan 2 pangkat 2X kurang 2. Nah, kalau ini sudah terlihat bahwa dia merupakan tipe pertidaksamaan yang pertama. Artinya, kita dapat menjadikan ruas kanan sama dengan ruas kiri jika pangkatnya sama. Berarti di sini langsung X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 2X kurang 2. Oh ya, di sini bukan berarti kita coret basisnya ya, karena tidak ada operasi yang mencoret basis. Tapi di sini kita lebih memperhatikan pangkatnya, maka kita pindah ruaskan yang sebelah kanan diperoleh X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan diperoleh X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Oke, pertanyaannya apakah ini adalah himpunan penyelesaiannya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di sini variabelnya hanya ada di pangkatnya gitu. Jadi kalau misalkan persamaan eksponen, variabelnya hanya ada di pangkatnya, which is ini bentuk 1, artinya nggak ada syarat tambahan. Jadi langsung aja jawabannya atau X yang kita peroleh, dia merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Oke, selanjutnya. Nah, soal yang kedua, misalkan 3 pangkat X kurang 2 sama dengan 2 pangkat X kurang 2. Nah, di sini bentuk keberapakah ini? Ini merupakan tipe pertidaksamaan yang kedua. Kenapa? Karena basisnya beda, sedangkan pangkatnya sama. Berarti kita bisa memperoleh himpunan penyelesaiannya dengan cara menjadikan pangkatnya sama dengan 0. Maka X kurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Ini juga tidak ada syarat tambahan, berarti X sama dengan 2-nya langsung merupakan himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada X kurang 2 pangkat X sama dengan 3X tambah 2 pangkat X. Kita perhatikan dulu, ini bentuk keberapa? Ya, betul, ini bentuk ke-5. Di sini, basisnya itu berbeda, pangkatnya sama, dan dia merupakan fungsi berpangkat fungsi. Maka ada 3 kondisi yang harus kita pertimbangkan. Kondisi yang pertama ketika basisnya sama. Berarti di sini X dikurang 2 sama dengan 3X tambah 2. Maka X-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, kalau basisnya sama, ini nggak ada syarat lain, berarti ini langsung himpunan penyelesaiannya. Oke, yang kedua, di sini ketika pangkatnya 0. Tapi ingat ada syaratnya, basisnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, ketika pangkatnya 0, berarti X sama dengan 0. Tapi ada syaratnya, basisnya tidak boleh sama dengan 0. Maka kita cek basis yang sebelah kiri. Di sini X kurang 2 sama dengan 0 kurang 2 sama dengan negatif 2 kan, berarti dia bukan 0. Maka ini memenuhi syarat. Nah, untuk yang sebelah kanan, 3X tambah 2 sama dengan 3 kali 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, ini juga memenuhi syarat. Maka ketika kedua ruas memenuhi syarat, artinya X sama dengan 0 merupakan himpunan penyelesaian. Oke, kondisi terakhir yakni kondisi ketiga. Ketika basisnya itu saling negatif. Di sini berarti X kurang 2 sama dengan negatif 3X tambah 2. Diperoleh ternyata X-nya sama dengan 0. Nah, kita coba lagi cek syaratnya. Di sini katanya pangkatnya harus genap. Nah, pangkatnya itu kan X. Diperhatikan di soal pangkatnya itu kedua ruas X, sedangkan X-nya sama dengan 0. Nah, 0 itu bilangan genap kan, berarti dia memenuhi syarat. Artinya, X sama dengan 0, dia merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, dari 3 kondisi yang kita perhatikan, ternyata X yang kita peroleh hanya 2, yakni X sama dengan negatif 2 dan juga 0, yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Oke, kita lanjut lagi.
Soal selanjutnya yakni X tambah 2 dipangkatkan X tambah 4 sama dengan X tambah 2 dipangkatkan 2X tambah 5. Nah, ini bentuk keempat. Gitu ya. Jadi ketika dia fungsi pangkat fungsi tapi basisnya yang sama. Maka ada 4 kondisi yang kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika pangkatnya sama, yakni X tambah 4 sama dengan 2X tambah 5. Gitu ya. Jadi di sini X-nya sama dengan negatif 1. Oke, ini nggak ada syarat apapun, berarti langsung dia merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, kondisi kedua yakni ketika basisnya sama dengan 1. Maka X tambah 2 sama dengan 1. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Ini juga sama, tidak ada syarat lain, maka langsung X sama dengan negatif 1 merupakan himpunan penyelesaian. Oke, kondisi ketiga di sini basis sama dengan 0. Berarti X tambah 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2. Tapi ada syaratnya, katanya pangkatnya harus lebih besar dari 0. Maka kita akan cek pangkatnya. Untuk yang sebelah kiri, X tambah 4, X-nya negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Oke, benar ya, besar dari 0 berarti dia memenuhi syarat. Kemudian pangkat yang sebelah kanan, 2X tambah 5 berarti 2 kali negatif 2 tambah 5 sama dengan 1. Oke, berarti lebih dari 0 dan ini juga memenuhi syarat. Artinya kalau kedua ruas memenuhi syarat, X sama dengan negatif 2, dia merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Selanjutnya kondisi keempat, yakni ketika basis sama dengan negatif 1. Nah, maka di sini X tambah 2 sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan negatif 3. Tapi jangan lupa ada syaratnya juga, di mana pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, kita coba cek pangkat yang sebelah kiri. Di sini X tambah 4, berarti negatif 3 tambah 4 sama dengan 1. Nah, ini ganjil, GJ, ganjil ya. Kemudian pangkat yang sebelah kanan, di sini 2X tambah 5, berarti 2 dikali negatif 3 ditambah 5. Nah, di sini jawabannya negatif 1. Dia juga ganjil. Maka ketika sama-sama ganjil pangkatnya, X sama dengan negatif 3 merupakan himpunan penyelesaian juga. Artinya, himpunan penyelesaian untuk soal ini yakni negatif 3, negatif 2, dan 1. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada 4X ditambah 3 dikali 2X sama dengan 4. Oke, sekilas ini belum terbayang menggunakan yang mana, tapi kita bisa perhatikan bahwa eksponennya itu pangkatnya X gitu kan. Jadi kita coba manipulasi dulu ya. Pertama kita coba pindahkan 4 yang di ruas sebelah kanan. Jadinya 4 pangkat X ditambah 3 dikali 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah di sini 4 pangkat X-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat X pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 pangkat X dikurang 4. Kita misalkan 2 pangkat X-nya sama dengan P. Maka P kuadrat ditambah 3P dikurang 4 sama dengan 0. Nah, P ditambah 4 dikali P dikurang 1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan negatif 4 dan P-nya sama dengan 1. Tadi P-nya adalah 2 pangkat X. Maka P sama dengan negatif 4 artinya adalah 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Nah ini kembali lagi kalau kita punya eksponen dia tidak mungkin menghasilkan negatif. Jadi artinya tidak mungkin 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Nah selanjutnya 2 pangkat X sama dengan 1. 1 ini 2 pangkat 0 kan, berarti X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 di sini langsung menjadi himpunan penyelesaian, tidak ada syarat lain. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan 0. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Jadi intinya adalah kita harus mampu mengidentifikasi soal yang kita baca itu dia tipe keberapa. Kemudian kira-kira harus seperti apa menyelesaikannya gitu ya. Jadi di sini ada 6 tipe dan 6-6-nya itu ya beda. Jadi intinya adalah berbanyak latihan soal supaya kalian dapat mengidentifikasi secara tepat
soal yang sedang kalian kerjakan. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.